Awal mula saya itu beternak belum punya ilmu sama sekali. Ternak 7 belum punya ilmu sama sekali. Setelah ternak saya sampai banyak, sampai 50-an saya juga belum punya ilmu. Jadi ilmunya ngarang mas, ilmu raba-raba. Saya pernah mau penggemukan domba, ambil dari Rembang 50 ekor. Domba itu penggemukan kan kalau saya hitungkan kan 3 bulan. Selama 3 bulan mau sampai panen, mati 15 ekor mas. Itu sudah nggak masuk sama sekali. Itu sudah rugi. Makanya jangan orang berpikir beternak itu indah gitu loh. Kalau belum punya ilmunya, enggak indah mas. Itu karena aset mas, uang mas, juta-jutaan. Saya pernah beli kambing bur impor mas. Di sandang saya itu 2 minggu mati mas, 35 juta. Tak buat rabuk pohon pete mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hartono. Alamat saya di Margopurno, RT 7 RW 5, Kelurahan Juruk, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Saya ownernya Gibran Farm, pemilik kandang ternak di Boyolali. Yang tujuan saya ternak untuk mencari bibit-bibit genetik yang unggul untuk kita daging. Jadi kita kelasnya untuk kambing pedaging. Saya sebenarnya kan bukan ahli peternakan, saya kan tidak sekolah di peternakan. Jadi saya dulu kerja saya di teknik, saya orang listrik mas. Jadi saya dulu kerja di listrik. Setelah saya kerja, kalau pulang kerja bingung mau ngapa, bingung, kita iseng-iseng bikin peternakan kecil-kecilan buat samben. Kalau pulang kerja ada kegiatan, libur kerja ada kegiatan gitu mas. Jadi selama ini ternak saya memang berkembang dari kecil, dari hobi. Awalnya kan seperti itu. Setelah berjalannya waktu, perkembangan saya peternak jadi pesat. Saya dapat rezeki dari peternakan ini. Saya resign dari pekerjaan saya baru 2 tahun. Saya resign dari pekerjaan saya. Saya keluar menekuni di dunia peternakan mas. Jadi menurut saya akan lebih tenang ataupun akan mendapat keuntungannya lebih untung. Menurut pribadi saya, ketenangan hati yang saya cari mas. Jadi saya setelah usaha saya udah mulai berkembang, saya usaha itu berdiri dari 2007 mas ya. 2007 saya mendirikan usaha itu, tapi dulu awalnya cuma 7, nggak langsung banyak. Jadi saya kandang pun berdiri nggak langsung besar, satu persatu, satu penuh saya bikin lagi, satu penuh saya bikin lagi. Karena itu ada permasalahan yang harus kita ketahui. Kenapa nggak harus berdiri langsung gede gitu loh mas. Saya tertarik ke dunia peternakan kambing. Saya itu sudah beberapa macam ternak saya coba, tapi ternyata hasilnya itu tidak memuaskan. Dalam arti gini mas, kalau kenapa saya pilih ke kambing nggak pilih ke ayam kan gitu ya. Karena gini, kalau kita itu ternak tergantung pakan pabrikan ataupun tergantung orang lain, berat mas kayak gitu. Tapi kalau kita ternaknya kambing, seandainya tidak bisa bikin konsentrat, dicarikan rumput di kebun, dikasihkan bertahan. Itu satu. Yang kedua, untuk nilai jual, sebenarnya belum pernah dengar orang bagi-bagi kambing dikarenakan nggak laku, kan belum pernah dengar. Tapi kalau ayam udah terbiasa seperti itu. Nah makanya seperti itu saya cari yang menurut saya itulah yang pas untuk saya. Ya sekarang gini mas, kita beternak harus berani tampil beda. Kita beternak harus tampil beda dalam arti kita ternak yang kambing unggul. Kalau kita itu ternaknya masih ternak lokal, dalam arti kambing lokal, kita membuka pasar di rumah susah mas, kan gitu. Tapi kalau kita punya bibit yang unggulan, yang diunggulkan apa, kita buka pasar di rumah gampang. Jadi gini, kita jual kambing itu jangan mengandalkan kalau menurut saya bakul di pasar mas. Jadi kita harus buka market di rumah. Bagaimana caranya kita buka market di rumah? Kita harus punya kambing yang unggul. Kalau seandainya kambing itu masih seperti punya tetangga sendiri, kambing lokalan, kita agak susah mas, akan mendapat keuntungan juga susah. Karena saya pilih kambing lari ke Australia cari bibit itu, pengen cari bibit yang bagus, yang genetiknya jelas, keuntungan akan berpihak pada kita. Tapi kalau nanti kita masih lokal terus, sebenarnya petani itu rugi kalau kita hitung manajemen yang pas itu rugi. Karena apa? Karena kambing itu kalau lokal besarnya susah, gemuknya juga susah, pertumbuhannya juga susah.
Itu karena apa? Diakibatkan kambing itu inbreeding, kawin satu darah. Kalau punya kambing kawin satu darah, yang rugi bukan orang lain, yang rugi peternaknya. Peternak pasti rugi, kalau menurut saya. Karena perkembangannya sangat lama di situ. Tumbuhnya juga sangat lama. Sekarang kan hitungan saya gini mas, saya beli kambing impor satu katakanlah 40 juta, jantan satu 40 juta. Ia harus saya imbangi dengan 25 kambing lokal betina, gitu loh. Hitung-hitungan saya kalau 25 ekor lokal betina itu saya pinjem rahimnya, saya kasih bibit kambing impor itu tadi, satu keluar anaknya satu kali periode itu udah pulang modal kita. Jadi yang keduanya sudah aset untuk kita mas. Kalau yang unggulan di sini satu kambing bur itu yang sudah jelas, yang saya tekuni udah hampir 15 tahun saya tekuni kambing bur itu udah jelas. Yang kedua dorper. Kalau dorper ini memang saya baru nyiapin lahan, kalau kambingnya sudah, dombanya sudah ada, cuma nyiapin lahan, nanti lahannya sudah siap, baru kita main di dorper sama kambing bur. Kalau dorper kan belum lama mas masuk di Indonesia, jadi kalau peternaknya baru rata-rata kan masih belum banyak. Jadi saya siapkan dulu bibit-bibit dari saya, nanti kalau bibitnya dari saya itu sudah mulai berkembang, saya lempar ke petani-petani di situ. Jadi saya pingin saya itu orang ternak kambing benar-benar mendapat hasil. Kalau di tempat saya nggak susah mas, menurut saya pribadi nggak susah, aman-aman saja. Karena domba sama kambing saya kasih makan yang sama, kan gitu. Tapi kan biasanya kalau orang lokal, peternak lokal, kambing harus rambanan, hijauan dan sebagainya. Domba ya harus rumput yang di bawah dan sebagainya. Kalau saya nggak, saya satu produk, dalam arti pakan ya untuk kambing, untuk domba. Karena saya nggak pakai pakan hijauan mas, saya pakainya pakan kering. Ya nanti kalau kenapa saya alasannya harus pakai pakan kering dan sebagainya, ada alasannya pasti. Satu, kalau saya pakai pakan hijauan, saya kalah di operasional. Tenaganya, sekarang kan tenaga mahal mas, gaji harus UMR dan sebagainya. Satu itu, yang kedua lahan hijauan saya nggak punya, sama sekali saya nggak punya lahan hijauan. Saya dulu ternak itu ibarat kata nggak punya lahan mas, jadi saya itu mulainya dari kontrak sampai bisa dibeli dan sebagainya. Itu juga karena kambing juga di situ. Saya benar-benar pengen beternak di manajemen yang bagus dan mendapat keuntungan yang bagus. Banyak orang bertanya sama saya, mas, jenengan itu ternak semua beli, tenaga beli, pakan beli, apa ada keuntungannya? Pasti ada, kalau nggak ada, nggak mungkin saya bertahan sampai sekarang. Kenapa? Keuntungannya dari mana? Ya kita dari bibit yang unggul. Ya unggul tadi bibit yang unggul, kan gitu mas. Masalahnya gini, orang beternak itu sebenarnya cuma ada 5 permasalahan yang harus diketahui mas. Permasalahan pertama, harus punya bibit yang bagus. Yang kedua, pakan yang bagus. Pakan yang bagus itu bukan istilahnya saya sudah punya Indogovera bagus. Itu Indogovera juga nggak cukup mas. Harus ada protein. Protein dari mana? Dari konsentrat. Kan gitu. Jadi di saya itu pakan itu satu pakai konsentrat, yang kedua seratnya itu saya pakai kangkung kering, kulit kacang hijau, daun-daun kering, yang penting kering, yang bisa saya simpen di situ. Jadi benar-benar ternak itu kalau kita hitung dengan jeli, kalau ternaknya masih lokalan semua, susah mas cari keuntungan. Sekarang kan gini ya, orang beternak sudah punya kambing katakanlah 30 ekor, tapi lokal. Kalau menurut saya pribadi, yang 10 kita jual, belikan satu jantan yang bagus. Bahkan masih punya 20. Yang 20 dikawini sama jantan-jantan yang bagus itu tadi, jantan yang berkualitas gitu loh. Jadi benar-benar kita nanti akan mendapat hasilnya. Tadi kita bicara 5 permasalahan, baru sampai di pakan yang bagus. Yang ketiga kesehatan. Kesehatan memang harus kita perhatikan, karena itu nyawa mas. Nyawa itu seperti kita-kita. Cuman kita nggak tahu, istilahnya kita nggak tahu bahasanya. Jadi kita bahasanya bahasa raba-raba kan gitu. Kan di situ. Jadi kita harus tahu itu. Setelah nanti kesehatan sudah terpenuhi, tempat tinggal itu kandang. Kandang harus benar-benar yang menurut saya yang nyaman ditiduri sama kambing. Setelah nanti kandang selesai, kebersihan. Kebersihan itu nggak hanya meliputi harus nyapu di bawah. Yang harus diperhatikan palung pakan mas, tempat pakan, tempat minum. Itu harus kita perhatikan. Karena apa? Tempat palung pakan, tempat minum. Jangan sampai ada kotoran yang tersisa di situ. Apalagi ada pakan itu sudah mengendap 2 hari, 3 hari nggak dibersihkan, nanti yang baru nggak dimakan. Kalau di sini metodenya setiap ganti pakan, palung pakan bersih gitu. Makanya di sini kambing ya menurut saya pribadi sehat-sehat, karena memang kesehatannya benar-benar kita perhatikan di situ, karena itu aset mas. Sebenarnya di sini kalau fast full itu 400-an mas. Ini dikarenakan sudah banyak yang dikirim, banyak orang pesan. Biasanya pemesan itu kambing yang Jawa Randu lokal kita kawinkan sama bur murni, nanti bunting
kita kirim ke pemesan gitu. Jadi orang pesan itu nggak sedikit Mas, ada yang 20, 15, bahkan 50 gitu. Jadi nanti tak siapin di sini, saya kawinkan semua di sini. Bahkan di sini kawinnya saya nggak koloni, saya kawin tubruk satu persatu. Kalau kita koloni belum tentu anak itu nanti benar-benar anaknya bapaknya itu. Karena selama ini yang saya pelajari kalau di koloni, saya beli kambing pikiran saya kosong. Ternyata baru 1 minggu dikawin sama jantan, kita kan nggak tahu kan gitu. Jantan lokal kita nggak tahu. Prediksinya kan belum bisa dicek kan gitu. Saya koloni, saya tunggu sampai 2 bulan kelihatan bunting. Nah, ternyata buntingnya bukan sama jantan itu. Nanti kita akan kecewa, sama saja. Jadi saya di sini kawinnya kawin tubruk satu persatu. Makanya kandang saya itu setiap kota ada jantannya, itu untuk mendeteksi kawin yang bidai yang mana. Nanti kita ambil, kita kawinkan sama full blood. Jadi ya pendeteksinya itu nggak harus full blood Mas. FF-an nggak apa-apa, Johoranu nggak apa-apa. Cuman dikotak sendiri, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas, dikotak sendiri. Dia itu cuma di dekat. Nanti kalau ada yang bidai kan dekat sama jantan, kita turunkan, kita kawinkan. Gitu. Jadi satu persatu. Gini Mas, ini saya saran sama nanti ada orang yang pengen beternak kambing. Saya menyarankan kalau mau awalan ternak kambing, walaupun punya modal banyak, walaupun modalnya miliaran ataupun berapa, saya menyarankan carilah ilmunya dulu. Setelah ilmunya didapat, barulah aset ataupun uangnya dimasukkan untuk beternak. Kalau nanti yang dicari emosinya dulu, lihat kandang sana sukses dengan ternaknya, tapi ilmunya nggak didapat dulu, hancur Mas, gulung tikar pasti. Banyak itu seperti itu. Jadi jangan berpikir beternak itu gampang, beternak itu susah tapi nikmat gitu loh Mas. Jadi kan gitu, maksudnya seperti itu. Jadi berpikirlah kalau orang mau beternak, tak golek ilmu nisik, ilmunya kita cari dulu. Kalau ilmunya sudah didapat, barulah asetnya dimasukkan, monggo silahkan. Awal mula saya beternak domba 7 Mas, 7 ekor itu saya pelajari. Karena saya masih dapat gaji dari perusahaan, 7 itu nggak saya nikmati, dalam arti nggak saya nikmati, tak jual, tak makan, ataupun uangnya tak pakai, enggak. Jadi 7 itu saya kembangkan, saya dulu 7 itu per 3 bulan harus jadi 3. Walaupun kecil, harus ada nyawanya, baru nggak apa-apa. Per 3 bulan 1 ekor jadi 2. Jadi per 3 bulan kita gemukkan, kita jual, tukarkan lagi dapat 2 gitu loh Mas. Itu kembangannya seperti itu berkembangnya. Sampai 2 tahun, kurun 2 tahun, 3 tahun, saya punya kambing itu 80 Mas. 80 ekor. Itu masih saya pelihara sendiri, saya masih nyambi kerja perusahaan. Setelah bisa berkembang, 80, saya nggak mampu untuk cover sendiri, saya punya tenaga satu, tak kasih tenaga satu. Di kandang saya, per 100 ekor itu kan saya 1 tenaga. Jadi saya hitung per 100 ekor 1 tenaga. Kita baru dapat keuntungan Mas. Tapi kalau punya kambing 50 kok tenaga dewe telu, wah itu susah kalau menurut saya nanti keuntungannya. Jadi per 100 ekor 1 tenaga Mas. Bagaimana caranya? Kok iso Mas? Wong 100 ngopeni wedhus 1 gur wong siji. Bisa. Kita pakai pakannya itu kan pakan kering. Kita nggak ngarit di situ. Sekarang gini, kalau kita ngarit rumput hijauan, oke, boleh silahkan. Tapi nanti operasionalnya kosnya sangat tinggi sekali. Sedangkan kandang saya ini di tengah permukiman Mas. Jadi kalau saya itu pakai pakan basah hijauan, 1, kandang saya pasti bau. Nah, jenengan masuk di sini kira-kira bagaimana? Kan nggak bau. 1, pasti kandang bau. Yang kedua, hijauan itu tidak bisa kita hitung proteinnya berapa. Seandainya orang beternak cuma dikasih makan hijauan tok, tidak ada pakan penguat ataupun pakan tambahan, ibaratkan kita itu makan cuma sama sayur, cuma sama daun-daunan, nggak ada proteinnya. Sehat, bisa besar, bisa, tapi lama. Kita mau mengejar untuk biaya operasional nggak cukup, gitu loh Mas. Jadi harus ada benar-benar ada protein yang benar-benar masuk di dalam tubuh kambing. Di tempat saya aja 1 ekor cuma setengah kilo per hari proteinnya. Tapi saya konsentrasi bikin sendiri Mas. Saya tidak beli di luar. Kenapa saya nggak beli di luar? Dikarenakan saya pengen tahu kambing saya itu makan setiap hari, makannya apa itu saya biar tahu gitu loh Mas. Jadi kalau seandainya kita tahu makannya apa, ada trouble, gampang kita atasi. Maksudnya saya nggak pernah pakai dokter hewan ataupun mantri hewan ya Mas. Saya tangani sendiri semua. Itu seandainya saya pakai mantri hewan, kosnya terlalu tinggi menurut saya. Untuk operasional, nambahin operasional. Karena ya tidak ada malpraktek ya
Diobati dewi asal tahu lah kan gitu. Tapi saya juga belajar obat-obatannya, udah belajar dari senior-senior saya kan gitu, obatnya apa gitu kan gitu Mas. Ini bagi para pemula ya. Bagi para pemula kalau mau beternak yang harus disiapkan satu, ilmu itu udah pasti. Ilmunya harus dicari dulu. Karena begini, orang-orang menurut saya pribadi saya lihat orang-orang sekeliling saya ilmunya rata-rata pakai ilmu melu-melu Mas. Gitu loh, ilmu gak jelas. Dalam arti ilmu melu-melu begini, oh tetangganya itu ternak lele sukses, kita bikin kolam ternak lele, tapi kita nggak tahu ilmunya berternak lele itu bagaimana. Ilmu berternak lele kan airnya harus begini, kolam setinggi ini, kan pasti ada hitungannya Mas, kan di situ. Nah makanya pemula yang mau beternak kambing, satu, carilah ilmunya dulu. Mainlah ke kandang-kandang dulu yang sudah lama beternak. Tapi kalau main ke kandang, cari orang yang fair, mau berbagi ilmu. Cari yang orang-orang yang fair-fair yang mau berbagi ilmu, galilah ilmunya. Kan di situ pasti banyak orang baik kok di peternakan. Kalau main ke sini boleh, monggo silahkan, saya juga terbuka. Mau main ke sini nggak harus beli produk saya Mas. Jadi nggak harus beli kambing saya, nggak harus beli punya saya apa. Kita berbagi ilmu di sini, saya terbuka. Kan gitu satu. Setelah ilmu kita dapat, awal kita siapkan, saya mau ternaknya sistemnya apa? Milking, perah, atau penggemukan? Jantan penggemukan, ataupun breeding. Nah maksudnya itu nanti set kandangnya beda-beda. Gitu. Tapi kalau nanti sekarang yang penting saya bikin kandang sekat-sekat baterai, ternyata saya ternaknya mau breeding, kan nanti bongkar lagi Mas. Jadi kita biayanya nanti kan sangat banyak. Jadi dari awal itu sudah terpikir, saya mau breeding koloni, pakai pagar pinggir-pinggir aja sudah cukup, katakanlah seperti itu. Nanti setelah itu nanti kandang nanti persiapannya mau ternak apanya sudah terpilih, barulah bikin kandang. Bikin kandang, saya menganjurkan kandang harus panggung. Kenapa kandang harus panggung? Dikarenakan ternak itu ibaratkan seperti bagian dari keluarga kita. Seandainya keluarga kita tidur di tempat yang kotor ataupun basah setiap hari, bahkan berbulan-bulan, nyaman apa enggak? Kalau enggak nyaman, berarti kita harus bikin kandang panggung. Biar kotoran turun, air kencing turun. Jadi dia anget gitu loh Mas. Begini, ini saya tambahin. Sebenarnya orang beternak di Indonesia, katakanlah di sini, itu memenjarakan hewan Mas. Memenjarakan hewan, baru kita cari bonusnya. Otomatis kalau kita mau cari bonus di ternak-ternak itu ya harus kita sesuaikan gitu loh. Uang di penjara kalau nggak cuma dipelihara asal-asalan, siapa yang mau ngasih bonus gitu loh. Jadi kalau memenjarakan hewan, fasilitasnya harus dipenuhi. Satu, pakan yang bagus. Dua, kesehatan. Tiga, air minum, itu harus ada terus. Karena kita nggak tahu kebutuhan dia minum. Jadi benar-benar kambing itu setiap hari di saya ada air minum di situ. Jadi kalau kita penjarakan, kalau semua fasilitas kita penuhi dengan bagus, pasti ada untungnya. Tapi kalau cuman istilahnya di penjara, di kandang, pakan aja dilempar, dikasih pakan tinggal pergi. Jangan harap mendapat keuntungan di situ. Jadi benar-benar dikasih sayangnya itu masih ada di situ. Di saya, kalau saya sendiri aja, kalau mau tidur, pasti tak cek satu kandang per kandang Mas. Jadi istilahnya hati ke hati. Wes aku tak mulih turu, kowe turu wae, jaga kesehatan intinya kan seperti itu. Ya berdoalah, bismillah bagaimana caranya kita memohon sama Yang Maha Kuasa, kandang ternak biar aman, sehat semua, dapat keuntungan gitu. Setiap malam saya pasti ke situ. Pokoknya kalau mau tidur, saya masuk kandang dulu. Saya cek dulu, dalam hati berdoa, minta rezeki sama Yang Maha Kuasa biar mendapat jalan rezeki kita dari ternak-ternak kita yang selama ini kita rawat kan di situ. Jangan ternak itu ya sudah tinggal gitu. Nggak jalan tuh Mas. Jadi persiapannya harus benar-benar matang Mas. Kalau jatuh bangun pasti Mas. Pasti orang usaha itu jatuh bangun. Kalau orangnya bilang saya berusaha mulus terus, saya nggak percaya malah Mas. Saya cerita jatuh bangun saya. Awal mula saya itu beternak belum punya ilmu sama sekali. Ternak 7 belum punya ilmu sama sekali. Setelah ternak saya sampai banyak, sampai 50-an saya juga belum punya ilmu. Jadi ilmunya ngarang Mas, ilmu raba-raba. Saya pernah mau penggemukan domba, ambil dari Rembang 50 ekor. Domba itu penggemukan kan kalau saya hitung kan 3 bulan. Selama 3 bulan mau sampai panen, mati 15 ekor Mas. Itu sudah nggak masuk sama sekali. Itu sudah rugi. Makanya jangan orang berpikir beternak itu indah gitu loh. Kalau belum punya ilmunya, nggak indah Mas, kan gitu. Itu karena aset Mas, uang Mas, juta-jutaan. Saya pernah beli kambing bur impor Mas. Di kandang saya itu 2 minggu mati Mas.
35 juta. Tak buat rabuk pohon pete mas, kan gitu. Tak tanam di situ, karena saya nggak mau tak potong di situ. Bukti ada, real ada pasti, itu saya nggak mengada-ada. Karena apa? Itu nyawa gitu loh mas. Nyawa itu seperti kita. Kapan nyawa akan diambil kita nggak tahu. Jadi kalau saya sarankan orang mau beternak, namanya ternak kan hewan semua mas, nyawa semua kan. Siap-siaplah dulu, hati ini sing dawa gitu loh mas, kan gitu. Jadi jangan memandang, wah ternak kayak sukses, kambingnya sudah banyak, perjuangannya mas, kan gitu, perjuangannya lama kan gitu. Sekarang ibarat kata begini mas, jenengan saya waktu perang nenek moyang kita, saya nggak tahu, lawan Belanda, lawan sama kita nggak tahu. Taunya sekarang udah naik mobil, udah makan enak, jalan ke sana ke sini, udah pakai handphone dan sebagainya, udah nyaman kan gitu. Saya juga seperti itu. Waktu saya perang melawan nasib saya, orang-orang nggak tahu. Tapi kan sekarang kan orang itu melihat kesuksesan saya. Orang itu nggak gampang mas mau sukses gitu loh. Nggak gampang. Pasti ada permasalahan yang timbul. Sampai sekarang pun permasalahan timbul itu masih ada. Saya nggak mulus, kambing saya itu hidup semua, nggak mulus gitu loh. Masih ada yang mati. 1 bulan ada yang mati 1, 2, itu wajar. Karena itu nyawa, itu memang benar-benar harus, hati ini harus kuat mas. Apalagi mau main-main kambing impor, kudu kuat sih mas. Nah, arah kuat ngedrop jadi loro malah mas. 35 juta pendem mas, kan gitu loh. Tapi itu kita kan sudah berani main di situ, ya harus berani mengambil risikonya. Jadi kalau yang penting kan kita udah, istilahnya kita sudah mas, berusaha semaksimal mungkin. Seandainya Gusti Allah menghendaki lain, kita nggak tahu. Karena apa? Nasib di kalender nggak ada mas. Nasib kita kan mau apa, nanti tanggal sekian mau apa, itu kan nggak ada. Jadi benar-benar saya mohon sama peternak, jangan istilahnya pikir manisnya dulu, pikir pahitnya dulu. Kan gitu, nanti jenengan akan sukses di peternakan kalau jenengan sudah punya temen yang sukses di peternakan juga. Ibarat kata kalau santri ya nyerai karo kiai ini, kalau pemula maksudnya kan gitu. Jadi kalau mau beternak pemula ya nyerai karo orang-orang senior yang sudah beternak. Mintalah ilmunya, pasti dikasih di situ. Jadi kalau masalah jatuh bangun, jungkir balik, biasa kalau menurut saya. Dan saya sendiri, karena saya itu berlahir dari orang nggak punya, dalam arti bukan orang yang sukses, saya kerja dari kecil, jadi ini aku rekoso biasa dulu mas, ora kaget mas, gitu loh. Kalau menurut saya prinsip, aku biar lahir orang gak apa-apa. Sama mana saya ingin berdua kelong si jiwi, aku rak apa-apa aja oke, tunggalian gitu. Saya ambil hikmahnya saja. Jadi kesalahan saya itu apa toh? Saya beli impor kok masih bisa mati. Kita koreksi diri sendiri, kita koreksi kesalahannya apa. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Kalau saya target nyun sewu nih, kalau untuk duniawi saya nggak punya target mas. Target saya cuman saya pengen berbagi. Dalam arti berbagi, kesuksesan saya nggak akan saya pegang sendiri. Kita berbagi. Jadi seandainya ada orang beternak kok nggak berhasil, sharing lah, dicari kesalahannya apa. Saya dulu juga nggak berhasil gitu loh. Jadi dicari kesalahannya. Kalau kambing, apa karena pakan, apa karena bibit, apa karena kesehatan. Jadi saya nggak punya target, tahun sekian saya harus punya kandang sekian besar, punya 1000 ekor kambing lagi, enggak, saya nggak bertarget di situ. Gusti Allah saja lah, saya mengikuti alurnya kan gitu. Jadi kalau target saya, pengen saya cuman berbagi. Siapa yang mau sharing sama saya, insya Allah saya terbuka. Dari orang-orang mainnya juga tanya sama saya, orang main setiap hari, jangan tahu sendiri setiap hari orang main ke tempat saya banyak. Di sini itu cuman pengen tahu mas. Di sini juga nggak beli kambing saya, tahu. Mas pakannya apa toh? Mas kalau nyontek itu bagaimana? Obat mincre itu apa? Jadi orang itu cuma bertanya seperti itu. Kalau saya target duniawi, saya insya Allah saya nggak bertarget, mengikuti alur aja mas. Jadi kita berbagi aja gitu. Ya kalau saya gini mas, menurut saya teman-teman yang mau ternak, dalam arti mau ternak kambing, sekarang gini, kalau saya pribadi ini mas, saya cerita saya sendiri. Dulu saya karyawan perusahaan. Saya berpikir, seandainya saya itu karyawan perusahaan, kemungkinan kecil saya jadi direktur mas. Kemungkinan kecil saya jadi direktur. Bahkan kemungkinan kecil saya bisa membangun perusahaan
sudah nasional, dalam arti kan seperti itu. Tetap kita tetap jadi karyawan. Sampai mati pun kita endingnya karyawan. Lah saya berpikir, saya berusaha ternak ini setelah sukses bisa berjalan. Saya keluar dari perusahaan, kita pasti jadi direktur, Mas. Kan kita punya anak buah. Bahkan anak buah di sini, bekerja di sini, itu saya anggap seperti keluarga. Jadi saya orang bekerja di sini itu, kalau duduk bareng, kita ngobrol bareng. Kerja di sini tidak ada bos, tidak ada juragan, tidak ada anak buah. Semua sama. Lahanmu kerja di sini, kamu istilahnya menghidupi keluargamu dari sini juga. Jadi kita kembangkan bersama. Jadi saya nggak, walaupun saya yang bayar, saya bukan bosmu. Saya cuma lantaran saya, rezekimu lewat dari saya. Karena kalau saya kan seperti itu, jadi kita kelola bersama. Jadi tidak ada mandor kandang, tidak ada, bosnya tidak ada, anak buahnya tidak ada. Jadi kerja bareng, ayo kerja bareng-bareng. Yang bisa dikerjakan apa? Ayo kita kerja bareng, kan ngoten. Jadi saya nggak pernah menarget, kamu tak jatah, kamu mandornya, kamu tak bagai nanti direksinya apa nggak ada di sini. Jadi kita kerja bareng, bos, juragan, anak buah dari sisi mangan enak ya mangan bareng, reget kotoran indel ya bareng, bau kambing bareng. Jadi kalau seperti itu kita akan enak di situ, pasti enak. Tidak kalau seandainya ada kambing saya sakit pun saya nggak pernah nuding kayak lu suntik, enggak. Saya cuma gini, ayo mas, kucing ngono wedhus iki tak suntike. Kok nek aku reneng nyuntikmu carane ngene iki, obate dosisnya sakmene, obate jenenge iki. Jadi kita merintah halus, Mas. Tapi seandainya kita nuding, bagaimana ini kambing saya supaya cuma gini-gini? Lari, Mas ya. Karena apa? Karena karyawan itu tidak merasa memiliki. Yang penting setu bayaran, Mas. Wedhus mati urusannya juragane. Sing rugi juragane udah aku. Seperti aku pendak setu bayaran. Itulah yang harus kita pelajari. Itu dipelajari itu, Mas. Harus dipelajari. Ini untuk pemula harus dipelajari itu, Mas. Begini, saya istilahnya menambahkan seandainya ada orang yang mau beternak kambing masih pemula, saya mohon jangan banyak-banyak dulu. Dalam arti gini, saya punya uang 1 M, saya mau ternak kambing 1000, monggo boleh, itu uang jenengan sendiri. Tapi kalau menurut saya jangan. Karena apa? Itu nanti jenengan akan pusing. Jadi saya menganjurkan beternaklah pertama kali 5 ataupun 10 selama 3 bulan. 5 ataupun 10 selama 3 bulan mendapat keuntungan, mau 1000 pun silahkan. Kenapa harus 5 ataupun 10? Kalau 5 kita modal belum begitu banyak, ya kita masukkan. Seandainya 3 bulan itu kita sudah drop, wah ngupain wedhus renek batin aku leren, rugine cek sidik, Mas. Karena apa? Kandang aset mati. Kalau kita sudah rintisannya 1000, kandang sudah berapa ratus juta kita bikin, itu nggak laku kalau nggak sama tanahnya dijual, kan di situ. Itu aset mati. Makanya saya mengharapkan teman-teman kalau mau beternak jangan emosi ambisi yang besar dulu, kecil dulu, kita pelajari 3 bulan. Kenapa saya harus minta 3 bulan? Karena 3 bulan itu 1 bulan pertama kambing itu adaptasi tempat sama pakan. Angka yang kedua bulan sel daging sudah mulai tumbuh, Mas. Angka yang ketiga bulan kambing itu sudah mulai gemuk. 3 bulan itu kambing itu pasti sudah dapat keuntungan, gitu loh. Tapi kalau istilahnya nggak dapat itu 3 bulan nggak dapat keuntungan, ya evaluasi dulu, Mas. Kesalahannya di mana? Jadi kesalahannya apa? Kesalahannya di mana? Kita evaluasi. Setelah ketemu, baru kita perbaiki lagi, baru ternak yang bagus. Ya nanti uang 1 M dikantongi sih, Mas. Kalau sedikit kan, kalau biasanya kan orang-orang itu kalau udah ambisi bosen, Mas. Intinya kan bosen. Kita beli kambing impor 35 juta, nggak tahu ilmunya, ternyata kambingnya nggak mau ngawin, bosan, dijual 15 juta. Itu ada banyak. Jadi biar nggak terjadi seperti itu, pelajari dulu, cari ilmunya dulu, ternak nggak usah banyak-banyak dulu. Setelah nanti sudah dapat ilmunya, ternaknya yang sedikit sudah berkembang, mau 1000, mau 2000, monggo. Kalau saya seperti itu.